saya Pasilan Fedra Zevanya Mening. NIM saya 19.100.160.94. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan juga jamur. Disimak ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk mengamati bentuk atau ciri-ciri suatu mikroba menggunakan mikroskop dapat digunakan dua cara. Yang pertama adalah mengamati sel-sel mikroba yang masih hidup tanpa diwarnai, yaitu dengan membuat preparat basah. Dan yang kedua, dengan cara mengamati sel-sel mikroba yang telah mati dan diwarnai. Kebanyakan sel-sel bakteri tidak berwarna, sehingga jika dilarutkan di dalam air dan dilihat di bawah mikroskop, tidak memperlihatkan warna yang kontras dengan medium di sekelilingnya. Warna sel mikroba dapat dibuat lebih kontras dan lebih mudah dilihat di bawah mikroskop dengan cara mewarnai sel tersebut dengan suatu zat warna. Nah, teman-teman, beberapa zat yang digunakan untuk mewarnai bakteri juga dapat digunakan untuk mengamati struktur bagian di dalam sel. Keuntungan lain dari pewarnaan, terutama untuk bakteri yang mempunyai sel dengan ukuran yang relatif kecil, adalah karena bakteri yang akan diwarnai menjadi lebih mudah untuk dilihat dan juga mempunyai tingkat perbesaran yang relatif tinggi. Ada bermacam-macam cara pewarnaan yang dilakukan untuk mewarnai bakteri, merupakan modifikasi atau gabungan dari cara pewarnaan yang sederhana. Kenapa sih kita pakai cara pewarnaan yang sederhana? Karena relatif mudah dan juga bahan-bahannya gampang untuk dicari. Nah, golongannya apa aja sih? Yaitu satu, ada pewarnaan sederhana. Yang kedua, ada pewarnaan diferensial. Yang ketiga, ada pewarnaan struktural. Yang keempat adalah pewarnaan untuk menguji adanya komponen-komponen tertentu di dalam sel. Nah, jadi teman-teman, pewarnaan yang saya akan jelaskan adalah pewarnaan gram bakteri. Jadi, pewarnaan gram merupakan salah satu cara pewarnaan yang paling sering dilakukan dalam pekerjaan mikrobiologi. Cara pewarnaan ini diciptakan pertama kali pada tahun 1884 oleh seorang ahli bakteriologi yang bernama Christian Gram. Makanya pewarnaan tersebut dinamakan pewarnaan gram. Nah, cara pewarnaan ini merupakan cara pewarnaan yang diferensial, di mana dengan cara ini bakteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif, yang kedua adalah bakteri gram negatif. Perbedaan dari kedua grup bakteri tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam lapisan-lapisan di dinding selnya. Di gram positif itu biasanya yang berwarna biru dan gram negatif biasanya yang berwarna merah. Dapat dilihat di samping slide ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam pewarnaan jamur. Jamur itu apa sih? Jamur adalah mikroorganisme yang tidak berklorofil, eukariotik, dan terdiri atas benang-benang yang disebut dengan hifa. Umumnya multiseluler atau bersel banyak. Jamur dibagi menjadi dua macam, yaitu mold atau kapang yang bersifat multiseluler, yang kedua adalah yeast atau kamir uniseluler. Jadi udah ada dua yang saya jelaskan, yang pertama adalah mold, yang kedua adalah yeast. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang mold atau kapang. Jadi, mold merupakan salah satu jenis fungi yang berbentuk multiseluler. Struktur morfologinya terdiri dari stolon, sporangia atau kantung spora, dan juga mesilium yang dapat tumbuh sebagai saprob atau parasit pada substrat yang beragam. Dan juga habitat mold ini sama halnya dengan habitat fungi pada umumnya, yaitu di tempat yang lembab. Teman-teman, yuk kita simak prosedur kerjanya. Yang pertama ada persiapan dan juga fiksasi. Pada kultur cair, sebarkan satu loop makanan atau kultur cair pada gelas objek sehingga mencapai diameter kira-kira 1-1,5 cm kuadrat. Keringkan di udara dan difiksasi dengan nyala api kecil. Yang kedua, pada kultur padat, berilah setetes air pada gelas objek dan ambillah sejumlah kecil pertumbuhan mikroba menggunakan ujung loop, kemudian disebarkan pada tetesan air di atas gelas objek sehingga mencapai diameter kira-kira 1-1,5 cm kuadrat. Suspensi yang terbentuk tidak boleh terlalu keruh untuk mencegah terbentuknya lapisan film yang terlalu tebal.
keringkan di udara, dan difiksasi dengan nyala api kecil. Yang kedua, cara kerja. Teteskan pewarna violet kristal di atas film pada gelas objek dan dibiarkan selama 1 menit. Bilas dengan air keran dengan cara memegang gelas objek pada posisi miring. Buanglah sisa air yang tertinggal dan tetesi dengan larutan yodium gram atau lugol selama 1 menit. Setelah dicuci, kemudian dihilangkan warnanya menggunakan alkohol 95% selama 10-20 detik atau sampai warna biru tidak luntur lagi. Setelah dicuci sebentar, kemudian diwarnai dengan counter stain yaitu larutan safranin selama 10-20 detik. Bilaslah dengan air dan keringkan dengan kertas serat. Periksalah di bawah mikroskop menggunakan lensa objektif dan minyak imersi. Catatlah bentuk dan besar mikroba, cara pengelompokan berdasarkan tunggal, berpasangan, rantai, bergerombol, dan sebagainya. Alat dan bahan yang digunakan pada pewarnaan jamur atau apa? Yang pertama ada mikroskop, yang kedua ada gelas objek, yang ketiga ada gliserol, yang keempat ada alkohol 70% dan juga aquades, yang kelima ada sediaan atau juga jamur. Nah, teman-teman, untuk proses pewarnaan mold atau kapang sangat gampang. Teman-teman bisa baca dan juga di screenshot bila video ini terlalu cepat. Nah, teman-teman, pasti banyak yang bertanya-tanya dong, manfaatnya apa sih ngebuat kayak gini? Manfaatnya apa sih untuk membuat pewarnaan seperti ini? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi, manfaat atau hasil dari praktikum ini bermanfaat untuk identifikasi spesies yang diuji, di mana bisa jadi ditemukan spesies yang baru sehingga meningkatkan diversitas. Nah, selain itu juga hasilnya dapat bermanfaat untuk isolat kultur murni yang dapat disimpan dan digunakan di masa yang akan datang dengan tujuan penelitian sehingga menambah koleksi isolat dan biakan murni. Nah, jadi segini aja nih yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka, dan thank you. Terima kasih semuanya.